Pertandingan sudah usai. Langkah timnas U17 asuhan Coach Nova Arianto terhenti di babak knockout perempat final 8 besar Piala Asia 2025 ini. Siapa di antara teman-teman yang pada saat tim Korea Utara menjebol gawang Indonesia untuk ketiga kalinya sudah tidak menonton dan menyaksikan pertandingan lain, lebih konsentrasi dan fokus main game? Pasti di antara teman-teman ada sebagian besar yang seperti itu. Tapi tidak seperti itu untuk para penonton di Asia Tenggara atau ASEAN. Sebelum ini pemberitaan sudah berkoar-koar bahwa Indonesia mewakili tim kawasan Asia Tenggara, tim ASEAN, lolos ke perempat final Piala Asia usia 17 tahun di Arab Saudi. Koar-koarnya terlalu kencang kali ya. Hai, assalamualaikum, salam semangat. Terus bersemangat kita mendukung timnas Indonesia di segala kelompok umur untuk menunjukkan prestasi di pentas sepak bola dunia. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan mempunyai kesempatan untuk berbuat bermanfaat, berguna bagi kehidupan dan lingkungan sekitar kita. Sudah menyaksikan perempat final semalam. Kalau perempat final sebelumnya sudah ada Uzbekistan berhasil lolos ke babak semifinal setelah mengalahkan Uni Emirat Arab. Lalu juga ada tuan rumah Arab Saudi mengalahkan Jepang dengan adu penalti, pertandingan yang cukup dramatis. Dan semalam kita menyaksikan tim kebanggaan kita, timnas Indonesia U17. Prestasi ya, karena kita sudah memiliki satu tiket untuk Piala Dunia November di Qatar nanti. Tapi tidak demikian untuk para penonton dan fans sepak bola di kawasan Asia. Mereka terus menyaksikan meskipun Indonesia sudah kalah 2-0 di babak pertama, lalu 3-0. Mereka terus menantikan apa yang akan terjadi. Mereka berpikir bahwa Indonesia bisa akan membalas kekalahan dengan skor melebihi skor Korea. Tapi nyatanya Korea memang lebih baik dari Indonesia. Tapi yang kita sesalkan, kenapa skornya begitu banyak sampai 6-0? Bukannya tim skuad Nova Arianto ini di babak penyisihan grup begitu superior? Tak pernah terkalahkan, kebobolan cuma satu kali ketika menghadapi Yaman dengan skor 4-1. Di babak 8 besar, perempat final justru memperlihatkan kalau di kualitas permainan, ya berkualitas, kemungkinannya ada pengaruh kelelahan, ya pastilah manusiawi. Tapi masa sebegitunya skornya 6-0? Ini mesti dievaluasi oleh tim kepelatihan Coach Nova Arianto. 6-0 itu skor yang kalau dibilang bikin malu terlalu sadis. Korea Utara memang dikenal sudah pernah menjuarai Piala Asia, tapi Indonesia dari fase grup pertandingan-pertandingan sebelum-sebelumnya menunjukkan bahwa Indonesia punya kekuatan lebih dibanding tim-tim lainnya. Tapi kok menghadapi Korea jadi begini? Aduh. Set play dengan 4 pemain Korea Utara yang mengantri untuk bisa menyambut bola dari area sentral. Ini satu variasi berbahaya yang harus bisa diantisipasi dan berujung malapetaka dengan gol pembuka dari Choi Song Hoon yang sayang sekali menggetarkan jalan Dava Al-Kazemi dan memberikan keunggulan 1-0 bagi Korea U17 di awal persaingan, Coach Erdi. Ya, sejauh ini kita melihat bahwa hanya satu kesalahan terjadi dari situasi set piece corner kick dan kita terhukum dengan situasi yang kurang menguntungkan dengan harus kebobolan, karena memang mungkin tadi kita melihat sekilas
terjadi miskomunikasi ketika melakukan man marking, ada pergerakan yang tidak terkawal dari pemain nomor 5 mereka ya. Semuanya terlalu ball watching tanpa melihat pergerakan dari belakang pemain nomor 5 mereka. Lihat, tidak terkawal ya. Kurang begitu dekat pemain yang lain. Iya, ini sulit dijangkau ya. Bisa dihadang dengan tepat tadi. Gagal saat Bigoli. Lagi kesempatan bagi Korut U17. Kita bola berbahaya di kotak penalti. Tendangan keras berbuah gol kedua. Kim Eugene mendapatkan kesempatan yang tidak dia lewatkan untuk menghukum pertahanan Indonesia U17 yang cukup rapuh di awal persaingan. 20 menit berlalu dengan 2 gol, sayang sekali bersarang ke gawang dari pasukan Garuda Muda yang dikawal Dava Al-Ghazali. Ya, ada satu situasi yang kali ini berbeda ya ditampilkan pemain ketika menghadapi pertandingan di penyisian ya. Praktis memberi keleluasaan terlalu lebar kepada pemain Korea Selatan untuk mendapatkan ruang untuk mereka melakukan eksekusi maupun kombinasi permainan. Ya, termasuk bola-bola crossing bagaimana fullbacknya dengan begitu mudah tanpa ada satu kawalan dari 2 winger kita. Dan di awal-awal permainan bagaimana 2 wingback kita menutup dengan cepat 2 fullback lawan ya, tidak memberi keleluasaan. Memang ada juga tentu weaknessnya ya, dengan lebar di wingback yang bisa dimanfaatkan lawan, tapi paling tidak ada opsi yang harus. Bola berbahaya di mulut gawang disambut dengan sentuhan dahsyat dari Pak Kwang Song, dan ini hal yang sangat tidak diinginkan terjadi oleh Indonesia U17. Memberikan ruang terlalu mudah. Situasi 1 lawan 1 terlalu juga mudah mereka menang. Tayang ulang bagaimana Kim Tae-guk memenangkan tendangan penalti. Sangat cepat tadi keputusan diambil oleh Morteza Mansurian. Walaupun tadi kita melihat ada justru bola terkena dada ya. Jika itu di review oleh VAR, kita akan nantikan apakah konfirmasi dari VAR akan turut campur dalam pengambilan keputusan. On field call-nya adalah penalti dari referee Morteza Mansurian, dan Kim Tae-guk yang memenangkan tendangan penalti akan menjadi eksekutor. Sepertinya tidak akan diubah keputusan dari referee. Kim Tae-guk tendangan penalti yang berujung dengan gol keempat, mampu diciptakan oleh Korea Utara U17 yang unggul semakin nyaman dengan kesalahan tadi. Putu Panji yang tangannya memang Tenang lagi ke semua pemain yang diturunkan hari ini, karena itu sekali lagi menjadi bagian yang penting ya untuk mengasah kemampuan mereka. Dan ini kita menghadapi satu lawan yang juga mungkin akan seperti ini ketika nanti World Cup berlangsung, dan ini terlalu bisa mudah. pelajaran lagi-lagi mudah sekali. Ya, terlalu mudah bagi Kang Rim, pemain yang masuk di babak kedua, mendapatkan gangguan tapi tidak dengan intensitas pressure yang cukup agar Kang Rim tidak bisa menarik pelatuk bahkan melirik ke gawang, tapi selalu saja ada space yang mampu diciptakan. Dan ini berawal dari satu umpan panjang dengan resiko bola memantul yang dibiarkan seperti ini, dan Al-Ghazali dengan mudah diganggu tadi, dan ini finishing yang begitu mematikan dipersembahkan oleh Kang Rim untuk lagi menambah koleksi gol Korut U17 di laga ini, 5 gol tanpa balas. iya, situasi yang tidak nyaman ya. Ada mental block. Ya, dan mereka lihat Ada dorongan nih dari Kim ya, Seung betul, tadi. betul. Tendangan penjuru bagi Korut U17. Tak Kwang Song yang terus sangat terampil dari set play, memberikan bola-bola berbahaya kembali. Ada ancaman dan tendangan dahsyat tanpa kawalan berarti. Pesta gol dari Korea Utara U17 berlanjut, dan ini menjadi satu kesempatan yang tidak disia-siakan oleh Park Ji-won. Belum lama masuk dari bench, langsung memberikan instant impact dengan lagi mampu menciptakan gol tambahan bagi Korea Utara U17. Ya, ini masalah berulang ya, ketika clearance yang tidak betul-betul bersih ya. Kemudian juga penguasaan scrimmage terjadi di area penalti yang lagi-lagi gagal diamankan ya. Betul ini sekali ya. Antisipasi dari second ball kita yang terlalu Bahkan pemain-pemain yang sempat kita lihat begitu menonjol,
begitu menjadi pahlawan di setiap pertandingan seperti Evandra, Fadli, Alberto, Kenga, Panji ataupun yang lainnya, sepertinya jadi kurang taji atau ciut nyali. Yang menonjol pada pertandingan malah Mirza. Kalau dilihat dari sisi sisi mitos, pertandingan semalam itu memang didominasi dan dikuasai oleh Korea Utara. Tapi harusnya Indonesia bisa bertahan. Salah pola, salah bantal, atau salah turun. Tapi yang jelas anak-anak timnas Indonesia, kita berterima kasih ke mereka, kebanggaan kita bersama. Pasti ada sesuatu, pasti ada kesalahan-kesalahan di luar teknis. Tentang apa itu? Bukannya anak-anak sudah dilarang untuk bermain sosial media? Jangan-jangan ada yang bocor, jangan-jangan ada yang bolos. Itu yang mesti dicari tahu. Overall semuanya baik-baik saja karena kita telah mendapatkan 1 tiket menuju Piala Dunia Qatar nanti. Tapi disesalkan kenapa golnya begitu banyak begini. 6-0. Sama ketika Korea Selatan membantai Afghanistan, skor yang sama, 6-0. Sementara di pertandingan lainnya ketika Tajikistan menghadapi Korea yang berperingkat sebagai runner up di grup C, sementara Tajikistan adalah juara grup D, juga berhasil imbang sampai peluit panjang dibunyikan wasit. Namun demikian ketika adu penalti, Tajikistan kalah 1 menjadi skor 7-5. Ya, jadi Korea akan menghadapi tim tuan rumah Arab Saudi, sementara Uzbek akan menghadapi Korea Utara. Ya, kita terus mengawal pertandingan ini. Kok dikawal? Bukannya tidak ada timnas Indonesia di sana? Ya, kita menantikan dan penasaran siapa menjadi juara Piala Asia U17 ini. Semoga saja negara yang sudah pernah bertemu dengan timnas Indonesia. Kalau Uzbekistan negara kuat sepak bola, bahkan benteng pertahanan Uzbek terbaik pada helatan gelaran Piala Asia ini. Kebobolan 2 kali meskipun Indonesia cuma kebobolan sekali. Tapi Uzbek adalah negara kuat sepak bola untuk kawasan Asia saat ini. Menghadapi Korea Utara, kita nantikan dan kita penasaran siapa yang menjadi pemenangnya. Apa kabar timnas senior kita? Bulan Juni di malam takbiran Idul Adha nanti akan menjamu tim Tiongkok, tim Cina, yang kita prediksi adalah kita menang tipis atas Cina. Tapi prediksi kita kemungkinannya nanti akan berangsur-angsur, bergeser bila saja skuad timnas Indonesia jarang ditampilkan. Untuk itu kita berharap Indonesia bisa bermain lebih baik dari pertandingan-pertandingan sebelum-sebelumnya, karena menghadapi Tiongkok juga adalah tim yang masih ingin berlaga di pentas penyisihan Piala Dunia ini. Jadi kita berharap Indonesia gak harus menciptakan gol sebanyak 6-0, tapi menang tipis pun kita sudah sangat bersyukur. Dan prediksi kita menang. Kalau mengalami kekalahan, apa yang terjadi? Ya, demikian. Kita akan bahas di konten-konten episode berikutnya. Terima kasih sudah menyimak ulasan singkat mengenai hasil pertandingan semalam. Dan kolom-kolom komentar dibanjiri oleh pencinta sepak bola dari negara-negara ASEAN yang mencibir, nyinyir. Kita terima. Dan itu memang kenyataan. Apa selama ini kita terlalu arogan?
Enggak juga, pemberitaan saja yang sebegitu kencangnya memuja-muji skuad U17 asuhan Coach Nova Arianto. Terima kasih sudah menyimak kanal Dedi Sapatman pagi-pagi ini. Sekali lagi terima kasih. Terus bersemangat mendukung sepak bola Indonesia, prestasi di pentas dunia. Assalamualaikum.